Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwan, para hamba Allah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebelum mengawali kajian ini, insyaallah pada malam hari Rabu, malam Kamis ini, insyaallah kita jadwalnya kajian fikih. Ya, kita awali sebelum kita mulai kajian dengan doa thalabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah para ikhwan Allah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dan nikmat yang paling dasar adalah nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan itu adalah nikmat yang menjadi pondasi dari seluruh nikmat. Sampai pun nikmat Islam dan iman. Orang tidak bisa menikmati nikmatnya Islam, sholat, kalau dia sedang sakit. Harusnya kondisi aslinya ketika sholat dia harus berdiri, kan gitu. Maka ketika dia sakit, mungkin lemah, lemas, tidak berdaya, kemudian sholatnya sambil duduk. Artinya apa? Nikmat Islam pun akan terasa berkurang ketika kesehatan pun tidak ada, atau tidak sehat. Maka kesehatan yang menjadi dasar bagi seluruh nikmat, dengan nikmat sehat, insya Allah semuanya bisa berjalan. Sholatnya, puasanya, tilawah Qur'annya, menuntut ilmunya, bekerjanya, ya. Tapi ketika nikmat sehatnya ini agak bermasalah, maka akan memberikan dampak buruk kepada nikmat-nikmat yang lain. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kesehatan dan kita memanfaatkan nikmat kesehatan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nikmat yang Allah inginkan, yaitu nikmat untuk ketaatan, bukan sebaliknya nikmat untuk maksiat. Adapun nikmat untuk maksiat, maka ini adalah hal yang tidak Allah inginkan. Maka ini bukan orang yang bersyukur. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menggunakan nikmat yang datangnya dari Allah untuk semata-mata mentaati dan semakin bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini nikmat yang Allah inginkan. Diberi nikmat ya untuk taat, ya, ini yang Allah inginkan. Tapi ketika diberi nikmat untuk maksiat, ini yang celaka, bahaya dunia akhirat. Maka kita alhamdulillah pada malam hari ini kita, ya, istiqomah dalam menuntut ilmu. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat kesehatan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita melanjutkan kepada materi kita fikih, ya. Ya, kemarin dulu sebelum kita, ya, vakum, ya, selama lumayan, ini kita sudah sampai kepada hukum masbuk dulu kan, ya. Hukum masbuk, ya. Hukum masbuk. Nah, sekarang kita masuk kepada materi baru, yaitu materi yang ke-8, fikih. Dulu kita bahas dari bab toharoh, tentang macam-macam air, ya. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada materi yang ke-8 terkait tentang babus sholat, bab sholat. Sekarang kita masuk kepada materi ke-8 tentang azan dan iqomah. Tentang azan dan iqomah. Tentang azan dan iqomah. Kita mulai dulu dari azan. Azan. Azan, ya, secara bahasa azan itu adalah, ya, ikhbar. Dalam bahasa Arab itu ikhbar,
ya. Ikhbar itu adalah pemberitahuan. Adzan secara bahasa dari kata adzana yu'adzinu ta'dzinan wa adzanan, ya, yang berarti adalah pemberitahuan atau pengumuman. Karena namanya adzan kan mengumumkan. Allahu Akbar, Allah. Mengumumkan apa kira-kira? Mengumumkan waktu sholat. Mengumumkan, mengkabarkan tentang telah tiba waktu sholat. Dan mengajak untuk apa? Sholat berjamaah ke masjid. Ya. Maka secara bahasa, adzan itu adalah ikhbar atau pemberitahu. Karena memang adzan sifatnya memberitahu. Kalau ada adzan apa? Oh, waktu sholat zuhur, waktu sholat subuh. Apalagi ketika puasa, yang paling ditunggu adzan dan maghrib. Oh, Masya Allah ya. Paling tepat waktu, kayaknya nggak boleh telat ya. Itu adzan maghrib ya, Masya Allah. Maka itu menjadi penanda, pemberitahu ya. Gitu. Oh, sudah waktu sholat, masuk waktu maghrib, masuk waktu isya dan seterusnya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, secara istilah agama, adzan itu adalah ya ikhbaru an al-ikhbar an awqatis shalah bi alfadzin muayyanah. Pemberitahuan tentang tibanya waktu sholat, waktu-waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Azan kan nggak boleh sembarangan, maka apa? Ada lafaz-lafaz tertentu. Tidak boleh sembarangan. Azan sudah ada lafaz-lafaznya. Tidak boleh kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita sebagai hamba Allah ngarang-ngarang. Lah kurang marem azannya lah. Ya misalkan diganti apa? Subhanallah, subhanallah misalkan ya. Tidak boleh. Karena apa? Azan itu merupakan bagian syariat. Ya, azan merupakan bagian ajaran amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Tidak boleh dirubah. Ya, tidak boleh ada kreasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara definisi istilah syar'i atau agama, azan itu adalah pemberitahuan tentang telah tibanya waktu-waktu sholat. Karena waktu-waktu sholat kan ada 5. Maksudnya waktu-waktu sholat, awqatis sholat, waktu-waktu sholat. Waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semuanya ada azan. Ya kan? Dengan lafaz tertentu. Nah, kenapa? Karena azan menggunakan lafaz tertentu. Tidak boleh dengan lafaz yang lain. Harus pakai ini, nggak boleh pakai yang lain. Ya, gitu. Maka apa? Terkait tentang azan, awal mula sejarah pensyariatan azan. Awal mula diperintahkannya azan itu seperti apa? Ya, awal mula diperintahkannya azan sebagaimana dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan hadis Abu Daud, ya. Jadi para sahabat ketika azan, ketika pertama kali hijrah ke Madinah, azan itu diperintahkan oleh Allah pada saat masuk ke Madinah. Jadi awal-awal hijrah. Maka ketika awal-awal hijrah, Rasul dan para sahabat itu bingung dalam memanggil orang-orang kaum muslimin untuk sholat. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Ketika syariat sholat telah turun di Mekah, belum ada azan. Ya kan? Karena apa? Azan itu awal mulanya pertama kali hijrah. Berarti pada tanggal apa? Pada tahun 1 Hijriah. Baru sampai, kemudian Rasul bingung. Ya, dan para sahabat, ini gimana nih? Dan sahabat juga bingung. Ini gimana nih? Ada yang kerja di sana, di kebun kurma, ada yang mungkin menjadi tenaga di pasar, ada yang berdagang. Gimana cara mengumpulkan orang-orang untuk sholat? Maka para sahabat, ya, mereka duduk-duduk. Ada yang inisiatif. Kanal muslimun hina qadimul Madinah. Orang-orang muslim, sahabat dan Rasulullah, ketika sampai mereka ke Madinah, yajtami'un. Mereka berkumpul, ngobrol-ngobrol.
Fatahayyanuna shalah, dan mengira-ngira waktu sholat. Berarti patokannya apa? Mengira waktu sholat dengan matahari. Ini waktu sholat. Kemudian apa? Bingung. Bagaimana cara kita memanggil orang supaya apa? Mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Maka apa? Laisa yunada laha, maka tidak ada yang memanggil untuk mendatangi sholat. Ya, terkadang namanya orang kan gitu ya, lagi kerja sibuk. Ya, kita yang sudah ada adzan saja ya. Dulu sahabat kan mungkin pantas lah ya, karena belum ada adzan ya. Kalau belum ada adzan, pantas mungkin kelewat gitu ya. Wah, sudah kelewat nih, harusnya sudah waktu sholat. Nah sekarang zaman kita yang corong masjid itu di mana-mana, sana adzan, sini adzan, sini adzan, sini adzan, yang mungkin jaraknya selisih mungkin 1 menit atau berapa detik, banyak adzan, malah apa? Ngodisit gitu ya, banyak yang menunda-nunda sholat, ya, masya Allah. Kalau dulu mungkin awal-awal pantas, wah, ternyata mataharinya sudah menuju ke barat, tondongnya, oh berarti sudah lewat waktu zuhur. Oh sudah terlihat syafaq merah misalkan, oh sudah waktu masuk maghrib, oh syafaq merah menghilang, oh sudah waktu masuk isya. Dulu ya, mengira-ngira. Nah sekarang kita dipermudah dengan waktu jam, sudah jadwal apa azan abadi sholat itu ya, azannya ya, kita dipermudah ya. Tetapi malah apa? Kitanya yang susah gitu kan, banyak yang susah ya, banyak yang susah. Maka masya Allah ya, kita bersyukur ya, bersyukur dan beristighfar. Bersyukur dan beristighfar ya. Maka apa? Tatkala mereka berkumpul ya, fatakallamu yauman fi dzalik, maka mereka saling ngobrol, mereka saling berbicara, ini gimana nih caranya supaya memanggil orang-orang supaya sholat, yang kerja di kebun, yang kerja jadi pedagang di pasar dan seterusnya ya, otomatis kan namanya orang kerja kan kadang lalai gitu ya. Maka ketika ada adzan kan langsung perhatian gitu. Apalagi para sahabat ketika mendapatkan seruan dari Nabi itu langsung segera, tidak mungkin tidak, langsung tinggalkan segala aktivitas perdagangannya, bisnisnya, kebun kurmanya. Ketika Rasul yang manggil, langsung sami'na wa ta'na ya. Maka apa? Faqala ba'duhum, maka para sahabat yang mengatakan ya, ittakhadhu naqusan mithla naqusin nasoro. Ayo kita buat ya semacam lonceng, kentongan atau lonceng seperti lonceng orang-orang dalam memanggil karena kan siar mereka kan pakai lonceng gitu ya. Maka kita niru saja supaya apa? Kita manggil orang sholat, naik ke bukit, yo bunyikan sekeras-kerasnya. Ini penanda waktu sholat, sehingga mereka kumpul gitu. Maka apa? Ini tidak disetujui oleh Nabi. Kenapa? Tasyabbuh bin Nasoro, menyerupai orang-orang Kemudian sahabat ada usul lagi, namanya sahabat kan gitu nih, usul lagi. Oh begitu. Waqala ba'dhum, dan mereka juga berkata, bal bukon mithla qarnil yahud. Oh kalau gitu kita buat trompet. Seperti apa? Trompetnya orang-orang Yahudi atau seruling, atau sebentuk seruling atau trompet lah yang berbunyi di itu berbunyi, atau trompet atau seperti trompetnya atau serulingnya orang-orang Yahudi. Nah, ini awal-awal persyaratan azan ya, Masya Allah. Maka apa? Trompet apa? Rasul tidak setuju. Kenapa? Tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Kan diejek nanti Nabi, Muhammad, kamu kan agamanya baru, jangan ikut-ikutan kan gitu kan ya. Syariat baru katanya kamu agama dari Allah, katanya kamu Nabi yang diutus oleh Allah. Kok manggil azan saja ikut-ikutan saya? Nah, kan nanti diejek. Makanya apa? Rasul tidak setuju. Rasul tidak setuju. Makanya apa? Faqala Umar, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah. Wahai Rasul, kenapa kamu nggak ngutus orang saja supaya manggil saja suruh sholat? As-sholatul jami, as-sholat, as-sholat. Jadi keliling Pak. Diberi tugas orang untuk keliling. Coba, ini sebelum ada syariat teriak-teriak, sholat, as-sholat, sholatul jamiah, ayo sholat berjamaah. Keliling Pak. Keliling Pak, Masya Allah. Itu bagaimana
kegigihan para sahabat dalam ingin atau mewujudkan sholat berjamaah. Dan sekarang kita yang sudah waktu jam sudah ada ya pengeras suara yang luar biasa di sana di mari ya, masih banyak alasan ya, dan masih banyak yang malas ya. Maka apa? Kemudian apa? Ada sahabat yang meriwayatkan ini banyak sekali terkait tentang azan. Ada sahabat Umar bin Khattab bermimpi diajari oleh malaikat tentang azan dan iqamah. Ada namanya Abu Umair. Itu juga sama, ngimpi Pak. Ngimpi diajari oleh malaikat tata cara azan dan iqam. Dan Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Jadi 3 orang ini mimpi Pak. 3 sahabat ini mimpi. Tapi yang pertama kali melapor kepada Nabi Muhammad itu adalah Abdullah bin Zaid. Maka tatkala para sahabat tadi kumpul-kumpul tadi, ayo kita buat trompet. Ayo kita buat lonceng untuk manggil sholat. Nabi tidak setuju. Maka pada saat itu malam hari sahabat pada bermimpi ini Pak. Ya, diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Sahabat Abdullah bin Zaid menceritakan bahwasanya apa? Semalam aku bermimpi wahai Rasul, ketika saya sedang bawa nakus, ketika saya sedang bawa lonceng, ditanya oleh orang-orang, "Wahai hamba Allah, apakah kamu penjual lonceng apa?" "Bukan." Nah itu untuk apa lonceng tersebut? Lonceng ini akan aku gunakan untuk memanggil orang-orang sholat. Maka apa kata orang-orang yang di sekelilingnya? Itu maksudnya malaikat. Ya, ketika dalam mimpinya, maka apa? Jangan pakai lonceng kalau bahasa kita. Maka apa? Sini saya ajarkan bagaimana cara memanggil orang-orang sholat. Maka apa? Diajarkan dengan adzan yang sebagaimana kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus hayyal shalah, hayyal falah, hayyal shalah, hayyal falah, hayyal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Terus diajarkan sampai qomat. Kalau qomat kayak gini, satu-satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an, terus sampai akhir. Tambahin qad qomatis shalah, qad qomatis. Kalau yang tadi tambah ketika sholat subuh tambah as-sholatu khairum minan, ya. Diajarkan komplit Pak oleh malaikat yang berada di mimpi. Maka ketika subuh bangun langsung lapor kepada Rasulullah menceritakan apa yang ya beliau mengalami di mimpi. Kemudian apa? Sodako Abdullah. Maka mimpi itu adalah benar. Ya, mimpi sahabat. Siapa yang membenarkan? Rasulullah SAW. Ketika ada sahabat bermimpi, kemudian Rasul membenarkan, itu adalah sebuah hak kebenaran. Karena yang membenarkan siapa? Rasul. Ya, maka apa? Kemudian Rasul mengatakan, wahai Abdullah bin Zaid, ajarkanlah kalimat-kalimat itu kepada Bilal. Kenapa? Karena Bilal suaranya lebih indah, suaranya lebih baik. Akhirnya apa? Abdullah bin Zaid merifat gitu ya, ngajarkan ke Bilal supaya apa? Melantunkan, memandangkan azan. Ya, itu. Ya, Masya Allah. Itu awal mula pensyaratan azan. Ini dalam hadis sahih, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan Sunan Abi Daud, ini dapat ditemukan tentang bab azan. Ya, ini awal mula pensyaratan azan. Ya, Masya Allah. Ya, sedemikian itu ya. Bagaimana ketika orang-orang berusaha ingin supaya orang kumpul untuk sholat berjamaah dengan cara dulu itu ya tadi keliling-keliling Pak, ya sholat, ayo sholat. Kalau bahasa kita kan ayo sholat gitu ya. Tapi dengan as-sholatul jamiah, as-sholat, ya. Ayo kita sholat, ayo sholat. Begitu gigihnya, ya. Sekarang sudah ada azan, ya sudah ada pengeras suara, ya di mana-mana, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendatangi sholat berjamaah. Ya, kalau dulu mungkin sebelum ada azan mungkin wajar ya, karena belum ada azan, belum ada pemberitahuan secara umum. Oh ini waktu sholat, ya masih keliling-keliling sahabat itu, Masya Allah. Begitu gigihnya para sahabat dan semangat
ya. Coba kalau sekarang sampai gitu, Pak. Sekarang nggak ada adzan, keliling-keliling. Oh, lebih-lebih. Banyak yang tidak. Soalnya orang ada adzan pengeras suara saja sekarang di mana-mana. Ini musola adzan. Habis ini selesai, lanjut sini adzan. Harusnya apa? Mangkat kabeh kan gitu ya. Berangkat semua ke masjid. Tapi ada juga yang banyak juga yang tidak coba ya tanggung ya. Coba kalau seandainya nggak ada adzan sampai sekarang, oh lebih susah lagi, keliling-keliling ya, masya Allah. Apalagi umat Islam sekarang semakin banyak kan kelilingnya kan, masya Allah ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup pada zaman yang serba modern ya, serba ya teknologi canggih ya. Maka ketika ada adzan ya tidak ada alasan ya, kecuali yang udzur syar'i yang memang sakit, yang tidak bisa mendatangi sholat berjamaah ya, itu awal mula pensyariatan adzan ya, masya Allah. Jadi definisi adzan yang pertama adalah pemberitahuan, karena memang adzan memberitahu kepada manusia tentang tibanya waktu sholat ya. Kemudian secara istilah pemberitahuan tentang waktu-waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Ini namanya adzan. Karena memang adzan itu dengan lafaz tadi, tidak boleh dengan selainnya. Jadi kalau ada orang kok ingin kreasi gitu ya, ingin inovasi, wah adzannya kurang marem, saya ingin ganti ya dengan lafaz yang lain misalkan, atau dengan bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, nggak bisa. Harus dengan lafaz bahasa Arab dan sebagaimana yang telah dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan yang membenarkan Rasulullah. Kalau yang membenarkan orang lain misalkan, itu bukan petunjuk. Tapi yang membenarkan Rasulullah, maka itu menjadi sandaran dasar pijakan kita untuk mengamalkan ya tadi amalan tersebut. Ya, itu terkait tentang pensyariatan adzan. Kemudian yang berikutnya terkait tentang hukum adzan, Pak. Hukum adzan. Ya. Tadi definisi pengertian adzan secara bahasa dan istilah. Yang kedua adalah terkait hukum adzan. Apa hukum adzan? Mengumandangkan adzan, hukumnya apa? Wajib. Wajib ada dua, Pak. Wajib. Hukum mengumandangkan adzan itu wajib, Pak. Harus wajib. Kalau nggak ada adzan, berdosa, Pak. Ya, berdosa, harus ada yang adzan. Maka setiap masjid harus punya muadzin, harus adzan, harus ada yang berdosa kalau ada masjid musola nggak ada yang adzan. Loh, kecuali mati lampu ya adzan yang biasa gitu ya. Kecuali mati lampu ya tetap ada yang adzan, cuma dengan suara yang ya biasa gitu ya, nggak pakai speaker gitu ya. Maksudnya memang sengaja. Ada masjid ada, musola ada, listrik ada, nggak mati listrik gitu ya. Loh kok nggak ada yang adzan? Dosa itu nanti. Orang pada kerja sibuk misalkan. Ya makanya Pak harus ada tadi sistem, makanya dibuat mungkin semacam DKN gitu ya. Itu untuk ya mengatur jadwal adzan siapa dan seterusnya ya. Maka apa? Adzan itu hukumnya wajib. Tapi wajibnya fardu kifayah atau wajib kifayah. Karena wajib kan ada dua, Pak. Fardu ain atau wajib ain dan fardu kifayah atau wajib kifayah. Kalau fardu ain setiap orang ya yang muslim balik berakal maka wajib adzan. Tapi kan yang adzan cuma satu, Pak. Ya kan? Yang adzan kan cuma apakah kemudian ada 3 orang masuk masjid kemudian adzan semua? Tidak, satu saja yang adzan. Maka apa? Adzan hukumnya fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah hukumnya? Apa maksudnya? Cukup sebagian yang mengamalkan, maka gugur kewajiban bagi muslim yang maka harus ada satu. Kalau satu nggak ada, dosa semua, Pak. Jamaah masjid itu misalnya. Kok sampai lalai nggak ada yang adzan, itu dosa, Pak. Jamaah yang situ masjidnya. Maka apa? Harus ada yang adzan. Makanya apalagi kan sekarang lebih canggih, dibuat ya struktur DKM, jadwal muadzin, ya
sampai jadwal imam itu harus supaya apa? Terwujud dan terlaksanakannya sholat berjamaah. Ya, maka harus ada yang adzan. Ya, maka hukum adzan itu fardu kifayah atau wajib kifayah. Wajib kifayah itu artinya adalah apabila kewajiban ini sudah dikerjakan oleh satu orang saja, maka gugur kewajiban ini bagi muslim yang salah satunya ada adzan. Karena adzan nggak boleh 3 orang, nggak boleh ada 10 orang masuk masjid kemudian adzan semua, tidak. Kalau adzan semua ini namanya fardu ain karena masing-masing kalau sholat wajib 5 waktu, ya fardu ain karena semuanya wajib sholat. Bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah nanti nitip, Pak. Aku nitip sholatnya. Itu fardu kifayah nanti. Gugur kewajiban bagi yang. Tapi kalau sholat berjamaah atau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menutup aurat, menghadiri majelis ilmu, itu hukumnya fardu ain. Setiap orang muslim balik berakal harus sholat. Kalau puasa Ramadan, setiap muslim balik berakal harus puasa. Itu namanya fardu ain, Pak. Setiap muslim yang balik berakal harus mengamalkan kewajiban. Tapi kalau adzan, mengurus jenazah, itu cukup fardu kifayah. Nggak mungkin seorang sedesa Moslor, se-RT, ada orang mati langsung pengen apa? Bopong semua gitu, mandikan semua. Ya ribet kan? Maka apa? Cukup ada perwakilan dari kaum muslimin yang mengurusi jenazah, yang memandikan, mengkafani, mensolati, ya, dan menguburkan. Maka gugur bagi muslim yang lain dari dosa. Kewajibannya gugur dan tidak berdosa. Sebagaimana azan, ya. Maka azan cukup 1 orang sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang sahih, ya, riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila datang waktu salat, ya, hadaratis shalah, apabila datang waktu salat falyu'adzin ahadukum falyu'adzin lakum ahadukum. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian azan. Ada yang menggunakan ini kan berarti menunjukkan apa? Falyu'adzin lakum ahadukum. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian azan. Rasul tidak menyuruh semuanya azan. Ada 50 azan semua. Tidak, tapi hanya Maka ini menunjukkan fardu kifayah. Cukup 1 yang mengamalkan, maka kewajiban azan gugur bagi muslim yang lain. Karena memang hakikat muadzin ya 1 yang hanya yang muadzin, ya. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah yang paling fasih bacaannya, ya, yang paling berilmu dialah yang mengimami salat, ya. Ini dalil tentang apa? Tentang hukum adzan. Bahwasanya hukum adzan itu apa hukumnya? Fardu kifayah. Fardu kifayah adalah ketika sudah dikerjakan oleh 1 orang saja, maka kewajiban ini gugur bagi muslim yang lain. Tapi kalau fardu ain, setiap muslim yang balik berakal wajib mengamalkan. Contohnya apa? Sholat. Harus sholat. Nggak boleh nitip-nitipan. Kalau seandainya sholat 5 waktu fardu kifayah, enak, Pak. Gentenan. Gantian ya, kamu sholat. Saya nggak sholat. Besok suaminya sholat, istrinya nggak sholat. Kenapa? Gugur. Anda sudah terwakilkan. Paham nggih? Kayak ngurus jenazah. Itu memang fardu kifayah. Gitu ya. Puasa, fardu ain. Harus masing-masing puas. Jangan gantian. Hari ini suaminya, besok istrinya. Ya, tidak. Maka ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait urusan kebersamaan, maka sifatnya kifayah, Pak. Cukup 1, yang lain gugur. Adzan ini kan kebersamaan, manggil adzan. Kan itu bareng-bareng, maka Pak, cukup 1. Ngurus orang jenazah, cukup sekelompok orang, mungkin 2 orang, 3 orang yang mandikan, yang bopong. Kan jenazah manusia kan berapa meter kan? Kemudian berat berapa kan? Paling 4 orang cukup kan? Masa RT langsung kan
malah repot kan itu. Nah, maka ini bentuk kasih sayang Allah. Menjadikan kewajiban saja dibagi dua. Ada yang pribadi-pribadi, ada yang perwakilan gitu ya. Sifatnya umum tapi dapat diwakil, itu apa? Termasuk azan. Itu ya. Ini terkait tentang hukum azan. Ya, walam bisawab kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.